got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Halo, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan siang? Belum. Lydia kenapa belum? Kenapa? Enggak sempat. Oh, sempet. Ya nanti kalau misalnya ada jeda habis mata pelajarannya Bapak, nanti silakan Lydia makan dulu. Biar nanti tidak bermasalah ini lambungnya. Oke? Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini di materi biologi, jadi sebelumnya kepada ketua kelas ulang silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi sebelum kita mulai kelas hari ini, baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa. Oke, terima kasih Bulan. Anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu Bapak bilang hari ini kita akan belajar mengenai apa? Mengenai perubahan lingkungan. Oke, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan, salah satu materi di kelas 10 semester 1. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bertanya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Oke, semuanya hadir. Oke, jadi anak-anak silakan diperhatikan dan dipelajari dengan baik karena materi ini sangat penting untuk keberlanjutan kita, terutama keberlanjutan lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan anak-anak dapat capai pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu melalui metode diskusi secara berkelompok, anak-anak diharapkan untuk mampu menganalisis, kemudian menjelaskan pengertian lingkungan dan perubahannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor perubahan lingkungan dan faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan melalui penelusuran individu diharapkan mampu menganalisis data mengenai penyebab dan dampak pencemaran serta mampu mengidentifikasi jenis-jenis limbah dan upaya yang anak-anak berikan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke, jadi sebagai persepsi terlebih dahulu, di sini Bapak sudah menyiapkan gambar yang merupakan salah satu dampak dari perubahan lingkungan. Di sini sudah ada 4 gambar, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Sekarang anak-anak bisa memikirkan kira-kira masing-masing gambar ini mendeskripsikan dampak yang bagaimana. Silakan anak-anak sekarang dapat dipikirkan. Kemudian nanti Bapak akan tanyakan untuk masing-masing anak mendeskripsikan masing-masing gambar yang ada di depan. Apakah 1 menit cukup? Cukup. Oke, untuk pengamatan dapat dimulai dari sekarang. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Bapak. Oke, ini adalah gambar mengenai dampak perubahan lingkungan. Sebagai persepsi nanti anak-anak memahami kira-kira perubahan lingkungan itu apa sih, kemudian nanti penyebabnya apa, dampaknya apa, serta solusinya bagaimana supaya dampaknya ini dapat diminimalisir. Oke anak-anak, apakah sudah cukup untuk mengamati gambar yang ada di depan? Sudah. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Siapa yang mau mendeskripsikan kira-kira gambar pertama ini ada fenomena apa sih yang diilustrasikan? Oke, angkat tangannya. Oke, Bulan. Baik, Pak. Menurut saya, gambar pertama itu adalah ada bencana tanah longsor. Mungkin longsor itu mungkin bisa disebabkan karena biasanya kemudian oleh manusia karena kita menebang pohon, dan sehingga menyebabkan tanah dan akibatkan longsor. Oke, berikan tepuk tangan dulu kepada Bulan.
Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Tuhan, ini merupakan salah satu dampak perubahan lingkungan, yaitu bencana tanah longsor. Di mana tanah longsor itu disebabkan oleh adanya erosi akibat kurangnya pohon yang dapat menahan air, sehingga nantinya akan langsung menyebabkan tanah yang ada di atas itu akan terbawa arus air ke bawah, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor. Dan tentunya ini disebabkan oleh ulah manusia. Kemudian untuk gambar yang kedua, siapa yang ingin mendeskripsikan? Oke, bisa diperhatikan. Oke, angkat tangannya. Ada yang mau? Ini ada gambar air, ada di area lingkungan. Kira-kira bencana apa? Oke, Naswa. Dari yang saya lihat di gambar itu terjadi bencana banjir di mana terjadi ketika air yang meluap dan merendam daratan yang biasanya kering. Oke, berikan tepuk tangan kepada Naswa. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Naswa. Ini adalah bencana banjir. Tentunya banjir itu disebabkan oleh banyak hal, seperti sampah sembarangan, kemudian rusaknya saluran air, yang tentunya juga dapat disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian kita masuk ke gambar 3. Siapa yang oke, Erika? Gambar 3 itu merupakan gambar pencemaran air yang mana bisa disebabkan oleh buang sampah sembarangan. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada Erika. Oke, jadi ini merupakan bentuk pencemaran air dari pembuangan limbah yang tidak terkendali. Bisa jadi limbah ini berasal dari limbah rumah tangga, ataupun limbah pabrik, ataupun limbah perseorangan. Kemudian kita masuk ke gambar yang terakhir. Tadi dia bisa dideskripsikan. Pencemaran udara, Pak. Oke, pencemaran udara Karena adanya polusi yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Ya. Betul sekali, berikan tepuk tangan kepada Lydia. Oke, jadi ini merupakan gambar salah satu polusi, yaitu polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan yang nantinya dapat mengganggu lingkungan, seperti menyebabkan penyakit sesak napas dan sejenisnya. Oke, selanjutnya di sini Bapak sudah menyiapkan mengenai video animasi perubahan lingkungan. Tapi sebelum itu, setelah anak-anak mengetahui persepsi dari gambar-gambar ini, kira-kira ada yang ingin menjelaskan menurut anak-anak perubahan lingkungan itu apa? Di sini kan perubahan lingkungan itu ada banyak macam bencana, banyak dampak negatifnya karena ulah manusia. Oke, Naswa. Mungkin perubahan lingkungan itu merupakan perubahan kondisi lingkungan baik secara alami maupun akibat perbuatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan juga fungsi lingkungan. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada Naswa. Ya, jadi secara sederhananya anak-anak, mengenai perubahan lingkungan itu adalah salah satu transisi lingkungan yang bisa jadi disebabkan oleh faktor alami, itu dari faktor alam yang tidak dapat dikendalikan manusia, dan juga faktor buatan yang dapat diberikan atau dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan tentunya nanti perubahan lingkungan ini harus diperhatikan, harus ditangani dengan baik agar dampak-dampak negatif seperti ini tidak dapat terjadi. Oke, selanjutnya seperti yang Bapak sudah janjikan sebelumnya, Bapak sudah menyiapkan video animasi mengenai perubahan lingkungan. Sekarang Bapak minta di sini karena sudah ada anak-anak, Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Erika dan Lydia, kelompok 2 Naswa dan Bulan. Nanti anak-anak silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya mengenai video yang ditayangkan, kira-kira masalah apa yang ada di dalamnya, kemudian mungkin penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, kemudian solusi yang anak-anak dapat tawarkan itu seperti apa. Nantinya hasil diskusi akan anak-anak sampaikan di depan agar dapat dinilai oleh teman-teman dan juga dapat dinilai oleh Bapak. Apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, untuk mengefisienkan waktu, mari kita menonton video animasi berikut.
Oke, ini adalah video animasi singkat mengenai perubahan lingkungan ataupun environmental change. Jadi di video ini tadi sudah disampaikan mengenai perubahan lingkungan, meliputi dampak-dampaknya, kemudian penyebabnya, dan juga solusi yang ditawarkan. Baik, untuk itu kepada masing-masing kelompok Bapak berikan estimasi waktu untuk mengerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Anak-anak dapat mengidentifikasi masalah sebanyak mungkin, kemudian menawarkan solusi ataupun sekreativitas anak-anak. Apakah dapat dipahami? Oke, anak-anak sekarang dapat dimulai untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan mengangkat tangan dan Bapak akan menghampiri untuk memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh anak. Ada masalah? Enggak? Naswa? Diskusi dengan baik ya. Gimana Erika, Lydia, ada masalah? Oke, kalau masalah, tunggu Bapak. Oke, jadi Bapak harapkan anak-anak dapat berdiskusi dengan baik, kemudian juga dapat menampilkan hasil diskusi dengan baik juga, karena ini merupakan salah satu bentuk bagaimana anak-anak dapat menangkap informasi melalui video singkat yang sudah diberikan. Di sini melatih bagaimana anak dapat berpikir kritis, kemudian nanti melatih berkomunikasi dan juga berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Baik, apakah sudah selesai anak? Atau belum? Jika belum, silakan dilanjutkan ya untuk mengerjakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Lydia, kenapa? Ini kan kita cari masalah, ya, Pak. Ya, Boleh masalah apa aja? boleh sesuai dengan yang ada di video ini. Jadi kan banyak tuh masalahnya, kayak penebangan hutan liar, itu kan bisa jadi masalah. Yang lain juga banyak bencana. Kenapa ini bisa terjadi? Terus apa sih dampaknya buat lingkungan? Solusi apa yang Lydia dan Erika bisa tawarkan untuk mengatasi? Ya, sama-sama. Ya, jadi untuk materi perubahan lingkungan ini sangat penting anak-anak semuanya, karena melalui materi ini diharapkan nanti kita semua dapat ikut andil berpartisipasi dengan baik dalam menjaga lingkungan, karena kan sekarang fenomena lingkungan dengan pembangunan di mana-mana itu sangat marak. Jadi bagaimana kita dapat mencegah dampak negatif, ataupun jika sudah terjadi kita dapat meminimalisir dampak negatif dari perubahan lingkungan itu. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Baik, pada kelompok 1 Erika dan Lydia bisa maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai masalah yang ada pada video animasi yang sudah ditampilkan tadi, dan juga solusi yang dapat kami tawarkan. Nah, setelah mengamati animasi tersebut, kami menemukan berbagai masalah yang muncul.
terutama yang diakibatkan oleh ulah manusia, yang mana beberapa masalah dapat dilihat antara lain seperti banjir, kemudian pencemaran udara, pencemaran air, dan juga tanah longsor. Nah, yang mana masalah-masalah ini muncul karena adanya penebangan hutan secara liar dan pembuangan limbah industri ke sungai, serta penggunaan kendaraan dan juga mesin pabrik yang menghasilkan emisi berlebihan. Nah, penebangan pohon ini dapat menyebabkan tanah kehilangan daya serap air, sehingga mudah terjadi banjir dan juga longsor. Nah, sementara itu, limbah yang dibuang sungai juga mencemari dan membunuh organisme yang hidup di dalamnya. Nah, selanjutnya untuk solusi akan tanyakan oleh rekan saya. Baik, untuk mengatasi masalah ini, kami menyarankan beberapa solusi yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Yang pertama yaitu menerapkan reboisasi dan tebang pilih agar hutan tetap lestari dan berfungsi menyerap air serta menjaga struktur tanah. Lalu yang kedua yaitu dilakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke lingkungan, baik limbah rumah tangga ataupun limbah industri. Yang ketiga yaitu edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta pengawasan ketat dari pemerintah terhadap penyelenggaraan lingkungan. Baik, sekian yang akan kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2, Bulan dan Naswa, apa ada pertanyaan, kesalahan dari hasil diskusi kelompok 1? Kalau menurut saya dari kelompok 1 sudah menjelaskan hasilnya dengan jelas terkait dengan dampak dan juga akibat yang disebabkan dari permasalahan. Oke, terima kasih karena sudah dianggap jelas dan pemaparan juga sudah sangat baik dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 pada Bulan dan Naswa, silakan kembali ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Dan binatang lainnya itu punah. Selain itu, tanah juga bisa menjadi gundul yang mengakibatkan meningkatnya risiko longsor dan juga banjir, serta karbon yang diserap pohon itu lepas ke atmosfer sehingga mempercepat perubahan iklim atau pemanasan global. Sehingga solusi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging, lalu reboisasi atau penanaman kembali hutan dan juga konservasi lahan. Kemudian juga perlu adanya edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan juga mendukung produk-produk yang mana bersertifikasi ramah lingkungan. Contohnya seperti RSPO untuk kelapa sawit. Dan untuk permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian untuk permasalahan kedua yaitu yang sering kita lihat yaitu pembuangan sampah sembarangan, di mana seperti dari kegiatan tersebut pembuangan sampah sembarangan tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan dan juga makhluk hidup di dunia ini, yaitu dia dapat menyumbat aliran sungai yang tentunya bisa menyebabkan banjir, dan kemudian hewan laut seperti mungkin penyu, ikan itu nantinya bisa memakan plastik dan akan mengalami keracunan dan mati, sehingga punahnya ekosistem hewan mengalami kepunahan pada hewan di laut sehingga ekosistem di laut tercemar. Kemudian solusi yang dapat kita tawarkan yaitu mungkin mengadakan sosialisasi dan pembiasaan budaya, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, lalu peningkatan sistem daur ulang dan pengolahan sampah terpadu. Kemudian kita harus mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan plastik sekali pakai. Kemudian mungkin bisa dengan program pembuangan sampah di masyarakat.
Jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis video yang diberikan. Mungkin dari Pak atau peserta ada yang ingin ditanyakan. Oke, dari kelompok 1 apa ada pertanyaan atau tanggapan? Dari kami cukup Bapak, kelompok 2 sudah menjelaskan dengan sangat bagus. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kita kedua silakan untuk duduk kembali ke tempat. Baik, terima kasih anak-anak sudah sangat baik dalam memaparkan hasil diskusi mengenai analisis video animasi perubahan lingkungan kali ini. Sebelum kita lanjut untuk penilaian individu melalui lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking terlebih dahulu agar anak-anak dapat kembali lebih semangat dan merefresh kembali ilmu yang ada untuk mengerjakan LKPD nantinya. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan salah satu games untuk melatih fokus anak-anak, apakah masih fokus atau pikirannya udah ada yang makan atau udah ada yang pulang. Ya, jadi di sini adalah game namanya tebak warna. Tebak warna. Jadi nanti misalnya Bapak menunjuk ini, silahkan ditebak warna tulisannya, bukan nama warnanya. Apakah ada yang iya? Jadi misalnya kuning, ya, misalnya hijau. Nah, nanti anak-anak akan bersama-sama untuk mengucapkan warna dari setiap yang Bapak tunjuk. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, keluarkan suaranya ya anak-anak. Jadi kita mulai dari yang pertama. Ini harus serentak ya. Biru, kuning, 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 merah, hitam, ungu, pink. Nah, siapa yang udah itu? Pink, itu agak lanjut Pak yang coba. Kira-kira ini pink atau ungu? Pink, saya pink ya. Siapa yang menurutnya pink? Saya. Siapa yang ungu? Kalau yang di itu baru ungu. Kalau ini warnanya pink. Pak, itu violet Pak. Ini pink. Kita kayak warna dasar aja nih ya. Oke, nah itu adalah salah satu udah ada yang terkecoh ya, berarti masih kurang fokus. Kita coba lanjut lagi nih ke yang berikutnya. Nah, sekarang ini lebih banyak. Waduh, Nah. Bapak itu mungkin bisa diingatkan. Oke. Makasih Bapak. Bukan Pak, bukan Pak. Ke atas aja. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke tebak warna berikutnya. Kuning, orange, biru, Nah, biru, ini warna apa? orange. Dia kenapa? Ya. Oke, mungkin karena kurang fokus ada mata dan itu juga bersama. Kita lanjut jawabnya ke warna berikutnya. Merah, 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 kuning, orange, merah, kuning, biru, hitam, hijau. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya dapat reward nggak Pak? Nah, untuk Yang lebih reward. fokus kira-kira. Oke, karena anak-anak sudah sangat semangat untuk ice breaking, rewardnya adalah mengerjakan LKPD. Jadi anak-anak di sini untuk LKPD-nya itu dikerjakan secara individu ya, tidak boleh bertanya kepada teman-teman yang lain. Karena akan Bapak gunakan untuk penilaian individu karena segala penilaian kelompok. Sekarang Bapak akan menilai secara individu. Jadi silakan untuk masing-masing anak untuk melengkapi identitas dan juga bisa membaca instruksi-instruksi yang ada di LKPD ini. Untuk estimasi waktu, Bapak ancangkan 10 menit. Karena jika sudah selesai sebelum waktu, anak-anak dapat mengumpulkan ke meja Bapak di depan. Baik Bapak. Apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, untuk LKPD sudah bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Bapak ini kerjanya langsung di sini. Ya, langsung di LKPD-nya. Kalau pertanyaan bisa tanyakan ke Bapak ya, jangan berdiskusi dengan teman.
pakai kotak Ya, jadi melalui pengerjaan LKPD secara individu, kemudian juga tadi analisis persepsi dan juga analisis individu secara berkelompok, Bapak harapkan anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Bapak, punten saya macet, saya izin pinjam. Oke, sebentar, Ini Bapak. macet sekali. Bapak ada pulpen di situ. Bapak, Ya. makasih Bapak. Oke. Oh, sudah Pak. Ya, jadi anak-anak dalam belajar kita harus senang dulu, kita harus menyukai materinya. Kalau kita sudah suka, otomatis kita lebih semangat dalam mengikuti, baik melihat materi ataupun juga mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi jangan anggap tugas ini adalah beban, tapi anggap tugas ini adalah sebagai bahan evaluasi anak-anak, apakah sudah serius, apakah sudah mantap dalam mengikuti pembelajaran di setiap materinya. Untuk anak-anak yang sudah selesai, mungkin bisa sampaikan ke Bapak agar langsung dapat dikerjakan ataupun dikumpulkan ke depan. Bapak, ini soal yang membuat ini kita mengamati ini Ya, sebutkan semuanya itu tapi di salah satu. nah ini kan sudah ada titik gambar. Kemudian di sini menyebutkan masing-masing gambarnya atau bisa dikelompokkan. Misalnya tipe polusi. Nah, misalnya di sini ada polusi air, ataupun di sini ada polusi tanah. Kemudian juga ada polusi yang lainnya, misalnya polusi tanah ada 2, bisa langsung dikelompokkan. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita pelajari bersama, polusi itu ada polusi air, kemudian polusi tanah, polusi udara, bahkan juga dapat masuknya ke polusi di mana polusi itu dapat berbahaya jika dalam skala yang besar. Bapak, ini dikumpul atau Dikumpulkan di depan, nanti Bapak yang akan. Oh, iya, karena saya Baik. sudah selesai. Oke, silakan dikumpulkan Oh, di ya, depan. saya boleh kumpulin. Boleh. Boleh kenapa? Sabar dulu, nanti Saya kita kumpul tak ya? ulang setelah ucap. Ini yang terakhir yang nanti sebutkan. Oke. Nah, semangat gitu ya. Oke, terima kasih banyak anak-anak semuanya, sudah sangat baik. Nanti LKPD Bapak akan koreksi dan Bapak akan bagikan hasilnya minggu depan. Baik, karena kita sudah mengikuti serangkaian pembelajaran hari ini, sudah pengerjaan LKPD sebagai akhir. Di sini Bapak ingin salah satu siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi perubahan lingkungan yang anak-anak peroleh pada pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan mengenai materi perubahan lingkungan? Bisa apa itu perubahan lingkungan, kemudian contohnya, atau bahkan solusinya. Tidak jauh berbeda dari hasil analisis kalian mengenai gambar dan juga video semua. Oke, ulang silakan. Mungkin yang dapat saya pelajari dari pembelajaran hari ini dari materi yang diberikan terkait perubahan lingkungan itu, jadi menurut saya perubahan lingkungan merupakan di mana suatu pergeseran kondisi alam mungkin dari akibat aktivitas manusia maupun juga bisa dari faktor alami seperti pencemaran dan perubahan iklim. Dan tentunya dari perubahan iklim ini memiliki dampak seperti yang sudah kami diskusikan bersama tadi di kelas, di mana dampaknya sangat luas, mulai dari terganggunya keseimbangan ekosistem, kemudian berkurangnya keanekaragaman hayati, dan di mana meningkatnya bencana alam seperti banjir, kekeringan, hingga ancaman terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia. Dimana jika hal tersebut seandainya kita tidak tangani dengan cepat atau serius, mungkin perubahan lingkungan ini akan dapat lebih memperburuk
memperburuk krisis sumber daya alam dan mempercepat dari kerusakan bumi. Dari itu kita di sini belajar bagaimana untuk kita kesadaran diri untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui upaya memanfaatkan sumber daya secara bijak. Oke, good job Ulan. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Ulan mengenai perubahan lingkungan ini nanti akan sangat berkaitan ataupun memiliki prosedur-prosedurnya tertentu. Misalnya, kita lihat misalnya bencana banjir, pasti kita akan mengetahui dari mitigasinya atau bahkan setelah banjir itu harus ada evakuasi. Nah, tentunya itu harus runtut urutannya. Jika tidak, maka penanganan dari bencana alam itu akan tidak dapat maksimal. Oke, mungkin itu terkait dengan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak, apakah ada yang ingin mewakilkan memberikan refleksi apa yang anak-anak rasakan dari pembelajaran kita hari ini selain Ulan? Oke, Naswani, silakan. Dari pembelajaran hari ini saya bisa tahu bagaimana apa dampak dari perubahan lingkungan ini dan juga bagaimana solusinya. Dan saya juga jadi tahu kita sebagai murid juga bisa melakukan hal-hal kecil untuk mencegah terjadinya perubahan lingkungan. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada Naswa. Oke, jadi terima kasih banyak anak-anak semuanya sudah Oke, Ulan, kenapa? Hari ini sudah seru, tapi mungkin bisa ditambahkan games gitu Pak biar kita lebih banyak game seperti ya. Oke, di minggu berikutnya Bapak akan siapkan lebih banyak games lagi. Oke, terima kasih banyak anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Bapak harapkan semangat kalian tetap seperti ini atau bahkan bisa ditingkatkan, dan Bapak yakin anak-anak semuanya akan menjadi anak-anak yang berguna terutama untuk lingkungan kita yang tercinta. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya Bapak minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian pada hari ini. Untuk itu karena sudah dimulai dengan doa, silakan ditutup dengan doa. Untuk doa silakan Ulan dipimpin teman-teman. Baik, sebelum kita akhiri kelas hari ini, alhamdulillah kita tutup dengan doa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ulan. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.